Salam, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sama seperti kakak di sini ya, kita ada dalam keadaan sehat. Nah, kakak mau lihat dulu ya, mana ya adik-adik? Adik-adik yang perempuan udah pada cantik-cantik ya, yang laki-laki juga udah pada ganteng. Semua udah mandi, sudah mempersiapkan diri untuk kebaktian sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan, juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, karenanya adik-adik, kakak ingatkan ya untuk mempersiapkan Alkitabnya. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Lalu juga persiapkan uang persembahannya. Nah, kalau semuanya sudah siap, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita dengan penuh semangat memuji Tuhan ya, dengan pujian dari Kidung Jemaat 340. Hai bangkit bagi Yesus. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau yang minggu lalu ikut kebaktian virtual, pasti udah tahu ya tema kita pada minggu yang lalu yaitu Yesus Imam Agung. Nah, sekarang temanya yaitu bertekunlah di dalam doa. Nah, adik-adik nanti perhatikan ya ketika kakak-kakak pengajar yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, di kelas Indria misalkan, bagaimana nanti sikap yang baik dalam berdoa. Nah, untuk di kelas Pratama, kalian bisa mengungkapkan apa saja doa yang kalian mau panjatkan kepada Tuhan ya. Ketika kalian ingin menjadi juara, minta kepada Tuhan dalam doa. Begitu juga untuk kelas madya, praremaja ya adik-adik. Kita harus bisa berdoa, mendoakan misalkan ada teman kita yang sakit. Kita juga harus bisa berdoa kepada teman-teman kita ya, berdoa kepada Tuhan. Nah, karenanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, yaitu doa, ungkapan syukur, juga doa persiapan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas tubuh yang selalu sehat yang Tuhan anugerahkan buat kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya tadi juga pujian kami boleh Tuhan terima, karena Tuhan adalah yang layak menerima puji dan sembah kami. Bapa, saat ini juga kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya mau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami apa yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Tuhan juga berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini juga berasal daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin.
Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai yang ke-6. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Bertekunlah dalam doa. Dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya, sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik kelas Pratama. Apa kabar di pagi hari ini? Kiranya kalian semua ada dalam keadaan baik ya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dari Kolose 4 ayat 2 sampai 6. Dan temanya adalah bertekun dalam doa. Nah, adik-adik, pada pelajaran minggu pagi ini kita akan belajar dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, adik-adik tahu tidak Kolose itu apa? Nah, Kolose itu adalah sebuah nama kota yang berada di Asia Kecil, tepatnya di Turki. Nah, Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Kolose karena jemaat di Kolose itu adalah jemaat yang kurang berbakti kepada Tuhan. Mereka masih banyak yang menyembah berhala, sehingga melalui sahabatnya yakni Epafras yang sudah terlebih dahulu membina jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengirim surat agar jemaat di sana tetap bertekun di dalam doa. Mereka harus gigih ya, terus menerus berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, meskipun ia saat itu sedang berada di dalam penjara ya, ia tetap menulis surat dan tetap berdoa memohon kepada Tuhan agar jemaat di sana bisa mengikuti apa yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, begitu pula dengan adik-adik. Adik-adik harus tekun berdoa ya, harus rajin berdoa, harus berani seperti yang Rasul Paulus lakukan. Adik-adik harus mengungkapkan rasa syukur adik-adik kepada Tuhan melalui doa dengan bahasa yang sederhana. Ya, misalnya adik-adik ingin mengungkapkan doa kepada Tuhan, adik-adik ingin menjadi anak yang pintar, ya, sehingga adik-adik berprestasi dan meraih juara atau mendapat piala seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini ya. Namun adik-adik selain berdoa juga harus selalu rajin belajar. Nah, apalagi yang ingin adik-adik ungkapkan sebagai doa permohonan kepada Tuhan, yakni dengan mendoakan orang tua, ya, orang tua yang bekerja, ya, biar orang tua ada dalam keadaan sehat selalu. Adik-adik doakan terus menerus, ya. Kemudian apalagi ya yang bisa adik-adik doakan pada Tuhan, yakni adik-adik bisa mengungkapkan ketika ada temanmu yang sedang sakit, adik-adik doakan ya teman yang sedang sakit agar ia cepat sembuh. Silakan adik-adik ungkapkan kepada Tuhan dengan bahasa yang sederhana.
Ya, tidak usah takut, tidak usah malu, ya, ungkapkan apa yang ada dalam hati adik-adik kepada Tuhan. Satu lagi ya, kira-kira apa ya yang bisa adik-adik ungkapkan kepada Tuhan? Yakni adik-adik silakan berdoa untuk sahabat atau teman yang sedang ada dalam keadaan susah atau sedang terkena bencana. Adik-adik ungkapkan ya melalui doa agar mereka segera dipulihkan kembali. Nah, itulah adik-adik beberapa cara agar adik-adik senantiasa bertekun di dalam doa. Intinya adik-adik harus berani mengungkapkan ya segala sesuatu yang adik-adik ingin lakukan melalui doa, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, agar mereka senantiasa bertekun di dalam doa. Nah, itulah pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Nah, saat ini kita sebagai rasa ungkapan syukur kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Nah, adapun nats Alkitab yang akan menghantar di dalam kita memberikan persembahan yaitu terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Nah, adik-adik, persembahannya kalian masukkan ke dalam celengan ya, yang sudah diberikan di sekolah minggu. Nah, kita juga akan memberikan persembahan melalui persembahan pujian dengan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk doa penutup renungan, juga kita akan berdoa untuk doa persembahan dan juga doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah Bapa ajar kami untuk kami boleh bertekun selalu di dalam doa, di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami jika kami berdoa, kami bisa berdoa menurut yang baik ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kami juga kemampuan untuk kami bersungguh-sungguh berdoa ya Bapa. Biarlah hidup kami selalu bertekun di dalam doa, dalam segala hal di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami juga diajar untuk kami meminta sesuatu kepadamu ya Bapa, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami juga diajar untuk kami juga boleh mendoakan saudara-saudara kami yang sakit ya Bapa. Juga kami boleh mendoakan orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini ya Bapa. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini pun kami sebagai rasa ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan. Tuhan kiranya menguduskan, menyucikan persembahan kami ini sehingga persembahan yang kami berikan itu boleh berguna untuk pelayanan di GKP Cikampek ya Bapa. Tuhan juga berkati para penatua yang mengelola persembahan ini sehingga mereka boleh bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini sehingga persembahan ini berguna juga untuk pelayanan-Mu di GKP Cikampek ya Bapa. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin bersama-sama bersyafaat ya Bapa. Kami ingin berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Tuhan, kiranya memberkati pertumbuhan anak-anak kami ya Bapa. Tumbuh kembang mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Baik bagi anak-anak kami yang masih balita Tuhan, sampai pra-remaja Tuhan. Tuhan kiranya berkati tumbuh kembang mereka, berikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Biarlah mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi orang tua mereka Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati kesehatannya sehingga mereka selalu ada dalam keadaan sehat. Dan kiranya juga orang tua anak-anak kami ini juga selalu mengarahkan anak-anak untuk selalu beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan kiranya memberkati orang tua mereka. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta. Tuhan juga yang memberkati pelayanannya juga dalam keluarganya ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pelayan kebaktian anak Tuhan. Tuhan, perlengkapi mereka dengan rupa-rupa kebaikan ya Bapa. Biarlah berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan para pelayan kebaktian anak ini ya Bapa. Tuhan, biarlah melalui pelayan kebaktian anak ini, anak-anak kami boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup ya Bapa. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa. Doa ini hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sebagai pujian tematik pada kebaktian pagi hari ini, yaitu dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku. Yeah.
Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan menerima berkat lewat pujian dari Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau. Beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Ya adik-adik, ibadah pada hari ini telah selesai. Nah, kakak mau ingatkan kembali adik-adik. Nah, setiap adik-adik keluar rumah, jangan lupa harus memakai masker. Lalu jangan lupa juga ya adik-adik selalu mencuci tangan. Nah, adik-adik, bagi yang belum mengambil celengan, dipersilahkan orang tuanya untuk mengambil celengan di gedung gereja pada hari Minggu setiap kebaktian sesi yang pertama maupun sesi yang kedua. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.